Ya, kembali dengan IPS Indonesia. IPS Indonesia ingin mengirimkan produk untuk tipe IPS X17 Home dan produk IPS X18 Home kepada Bapak Pardede, daerah Brebes ya, Brebes, Jawa Tengah. Nah, sebelumnya seperti ini ya Pak ya. Kabel power, ini kabel power IPS ya. Dicolok ke stop kontak rumah. Terus Bapak cek pakai test pen ya. Yang lubang sebelah kanan ini kan ada 3 lubang. 1, 2, 3. Yang lubang sebelah kanan. Yang ini nih. Nah, ini test pen nggak nyala. Kalau test pen nggak nyala, posisi stekernya ya, stekernya dibalik Pak. Nah, setelah itu pastikan lagi nyala. Yang lubang sebelah kanannya nyala, jadi pastikan lubang sebelah kanannya nyala. Ya, untuk Bapak Pardede, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita ingin menjelaskan dulu ya ke Bapak. Jadi ini untuk pengiriman Bapak Pardede ya, yang ke Brebes, Jawa Tengah. Jadi gini Pak, Bapak kan mesen ada dua tipe untuk yang X17 Home dengan yang X18 Home. Ya tadinya sih saya bingung juga Bapak kenapa beli dua tipe ini. Ternyata Bapak emang selain buat makai, tapi juga rencana buat jualan juga. Ya nanti saat Bapak mau ambil secara grosir, karena grosir itu minimal pengambilan 20 piece. Nah, nanti kita akan berikan spanduknya Pak. Nanti di spanduknya Bapak nanti lewat telepon WA kita, Bapak bisa request spanduknya mau dikasih nomor handphone Bapak atau logo nama jualannya Bapak seperti apa, request saja. Karena kan Bapak kan nanti itu spanduk. Jadi untuk yang mau ngambil grosir secara mau jualan, punya toko atau nggak punya toko, namanya orang dagang itu nggak ngaruh. Ya, jadi Bapak rencana mau jualan di rumah Bapak sendiri, Bapak nggak punya toko, nggak masalah. Bapak mau jualan di rumah sendiri, Bapak tinggal pasang itu spanduknya di rumah Bapak, nanti Bapak bisa lakukan jualan secara offline maupun secara online. Nah, Bapak kalau untuk saran saya ini apa ya, kalau mau jualan secara online ya secara offline kan berarti ke tempat Bapak, orang-orang yang sekitar Bapak, ke rumah Bapak, kan Bapak udah pasang spanduk ya, nanti kita berikan spanduknya. Nah, kalau nanti secara online, Bapak cukup 3 toko online aja Pak, seperti kita, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tapi Bapak kalau mau lebih, mau pakai Lazada juga, mau itu juga ya terserah Bapak. Atau pakai Blibli juga, kalau kita sih cuma 3, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu. Nah, nanti video ini Bapak mau, kalau misalkan secara offline atau secara online, Bapak mau berikan video ini ke konsumen Bapak, atau Bapak mau bikin video tersendiri, nggak masalah. Bapak mau berikan video ini juga jangan takut Pak. Nggak mungkin konsumen Bapak larinya ke kita. Karena apa? Konsumen Bapak larinya ke kita, kita nggak mungkin dia pesan order cuma satu barang, kita kasih harga grosir. Kalau dia cuma beli satu barang. Nah, harga dia ngambil eceran ke saya, sama ngambil cuma 1 biji ke saya, dengan dia mengambil 1 biji ke Bapak, otomatis pasti milih Bapak. Karena apa? Yang ngambil daerah Bapak, yang mengambil konsumen itu pasti kan yang ngambilnya daerah Bapak yang terdekat dengan lokasi Bapak. Kalau ke saya ongkos kirimnya makin mahal, kita daerah Tangerang. Nah, udah gitu Bapak jual harga eceran Bapak, dengan kita jual harga eceran, juga harganya nggak terlalu beda jauh Pak. Paling beberapa puluh ribu, walaupun Bapak lebih mahal dari kita. Karena apa? Kita berikan harga grosirnya itu ke
ke Bapak itu otomatis jauh sekali dengan harga kalau kita jual ecer. Tujuannya supaya orang yang ngambil grosir ke kita bisa jual lagi kalau harganya berkurangnya jauh antara harga ecer dengan harga grosir. Itu tujuannya kita, supaya roda perputaran dagangnya itu berputar. Nah, tapi kalau Bapak mau bikin video sendiri ya nggak masalah. Kalau gitu saya sekalian tunjukin ya. Ini barang Bapak nih yang X17 Home. Jadi sebelum kirim barang kita lakukan tes running ya Pak. Maksudnya semuanya juga dilakukan tes running sebelum kirim. Cuman ini untuk kali ini, untuk mulai sekarang channel IPS Indonesia tiap melakukan pengiriman barang akan divideokan tes runningnya. Kecuali yang grosir ya. Kalau ada yang di Kalimantan daerah Banjarmasin ya Pak, itu dia ngambil 35 biji. 45 biji. 45 biji, emang dia jualan lagi. Karena kan minimal 20 biji. Dia ngambil 45 biji. Kita nggak mungkin Pak, kita videoin satu-satu 45 biji kalau ngambil grosir. Kita tetap tes running, cuman kita nggak videokan. Kalau yang grosir, wah berapa video? Berarti 45 video. Terlalu banyak sekali ya. Ini Bapak ngambil 2, nanti kita bikinin review untuk video yang X17 Home dan yang X18 Home. Oh ya, satu lagi informasi untuk Bapak dan sebagai informasi juga untuk pengambil grosir yang lainnya. Satu kotak kita batasi untuk yang pengambilan grosir atau reseller. Reseller itu adalah pengambilan grosir. Kita batasin satu kotak itu 5 orang, 5 reseller. Nah, oh ya, di telepon kan kita infokan ke Bapak. Bapak kan tanya di daerah Brebes, Bapak kan Brebes ya, Jawa Tengah. Di kota Brebes, reseller udah berapa orang? Kita bilang ini ya, sudah berapa? Tadi kita bilang 3 orang ya. Kita bilang 2 orang sama Bapak, jadi 3 orang kalau Bapak nanti jadi ngambil jadi reseller kita, jadi sama Bapak 3 orang. Maaf Pak, kita ralat, jadi kita cek ya, sekitar siang jelang sore itu kita cek di database kita, database pelanggan. Ternyata di kota Brebes itu sudah 3 orang Pak, 3 orang reseller. Jadi sama Bapak, jadi kalau Bapak jadi 4 reseller. Tapi Bapak jangan khawatir, kita satu kota, kita batasin 5 orang Pak, nggak bisa lebih. Tujuannya kita batasin satu kota 5 orang reseller. Tujuannya adalah supaya nggak perang dagang Pak. Karena tujuannya kalau kita terlalu banyak, satu kota lebih dari 5 reseller, nanti para reseller pada perang dagang. Nah itu nggak bagus, nggak sehat. Nah seperti di Kalimantan, sudah ada 3 orang reseller daerah Banjarmasin ya, daerah Banjarmasin 3 orang reseller. Kita batasin satu kota itu, satu kota ya, bukan satu provinsi, satu kota 5 orang, karena tujuannya kita untuk ngembangin semua produk ke seluruh Nusantara. Kalau di daerah kayak Irian Jaya itu baru 2. Irian Jayanya desa apa saya lupa ya, nama kotanya kota apa itu saya lupa. Itu baru 2 orang di daerah Irian Jaya. Oh ya, pakai ini nanti kalau pengambilan grosirnya pakai JNE tracking atau JTR. Jadi ongkos kirimnya itu jauh lebih murah, beda jauh kalau pakai JTR. Kalau ngambil banyak tuh pakai JTR, emang pengirimannya lebih lama, tapi kan kita namanya dagang itu harus meminimalisir modal. Nah, jadi saran saya sih pakai JTR aja, JNE JTR atau JNE trucking. Di toko online kita tercantum
JTR. Tapi kalau mau secara offline ya tinggal ngomong, kirimin saya pakai JTR. Request dari para reseller aja pengen dikirimnya pakai Gen E apa. Sebatas Gen E aja ya, karena kita udah cek yang paling oke, paling murah ya Gen E jika dibandingin yang lainnya secara grosirnya ya. Nah, juga kita Gen E dekat dari kantor kita. Kalau terlalu jauh juga makan buang waktu banyak nanti pengirimannya. Jadi khusus pakai Gen E aja ya. Nah, ini Pak, langkah selanjutnya langsung aja kita ke TKP Pak. Langkah selanjutnya ini yang X17 ya. Bisa buat ngecas aki Pak. Kita kebawain aja kameranya ya. Oke. Ini buat ngecas aki Pak. Jika jadi nanti misalkan aki motor atau aki mobil ya, soak, lakukan cas saja. Nah, langkah selanjutnya ini yang kabel power IPS yang kita udah colok ke stop kontak ya, ujung satunya tinggal dicolok ke belakang IPS. Nah, seperti ini. Colok ke sini. Tinggal dicolok. Nah, seperti ini, colok. Nah, sebelumnya saya beri penjelasan ya. Nanti produk IPS kita kirim nggak harus ada kipas ya, karena untuk selanjutnya mungkin kipas kita akan mau tiadakan. Nah, nanti pengganti kipasnya nanti ada soket ya, soket kayak gini. Soket, jadi ada soketnya 2 di sini. Nah, soket ini untuk apa? Jadi untuk kalau misalkan IPS digunakan di luar ruangan, misalkan ada orang yang buat camping atau berburu atau apa, coloknya di sini nih. Kalau kipasnya nanti tidak ada, coloknya di sini atau di sini. Ya, kabel powernya lepas saja kalau mau buat camping atau apa. Tapi walaupun di dalam rumah pun mau colok sesuatu barang elektronik ya di sini ya sama aja, logikanya bisa aja juga. Walaupun di dalam rumah pun nggak masalah. Colok di sini. Nah, nanti tipe X18 bedanya di sini nih Pak. Nanti untuk review video X18 nanti kita akan jelaskan. Bedanya apa di X17 sama X18? Ada di daerah sini nih Pak. Bedanya nanti. Nanti kita video review X18 ya. Sekarang kan X17 ya. Om ya. Nah, kita colok ke sini ya. Nah, coloknya itu coloknya yang kuat ya. Ya Pak ya. Bapak Perdede, coloknya yang kuat. Supaya nggak goyang-goyang. Colok yang kuat. Nah, misalkan ini aki soak nih ya. Mau aki motor atau aki mobil ya, colok jepit maksudnya. Nah, yang jepit hitam ke negatif aki, jepit merah ke positif aki. Nah, ini untuk voltmeter. Voltmeternya itu untuk tegangan aki, melihat LCD-nya, LCD untuk tegangan aki berapanya. Nah, sebelum tadi saya colok kabel powernya, pastikan ini dalam keadaan tombolnya mati ya Pak. Tombol power standby-nya mati, tombol gensetnya ini dalam keadaan mati juga. 0 itu mati, 1 itu hidup. Nah, udah ini posisinya ngecas aki Pak. Nah, nanti udah tahu penuh apa enggak di voltmeternya itu, tungguin aja sampai dia 14,2 volt. Setelah udah 14,2 volt, jangan langsung dicabut Pak, diemin aja dulu sampai dia turun lagi menjadi 13,4 volt.
setelah udah turun lagi dari 14,2 volt menjadi 13,4, dari 14,2 volt menjadi 13,4 volt, baru itu pengecasan udah selesai. Cabut aja, cabut, ya udah, aki motor atau aki soak ya sudah dicas, aki motor atau aki mobilnya sudah dicas. Nah, kalau untuk aki gensetnya ini kan genset ya Pak, ya kan? Aki gensetnya posisi pasangnya standby aja Pak. Ingat, jepit merah sama jepit hitam jangan terbalik ya. Terbalik langsung dia short, rusak IPS-nya. Ya. Nah, udah ini standby aja. Seperti ini. Nah, jadi nanti posisinya jika saat PLN, udah gitu kabel power ini ya. Ini yang kabel power, ya posisinya kayak gitu aja, nggak usah dicabut-cabut, dan kondisinya begini aja, nggak usah dicabut-cabut, biarinin aja. Nanti saat PLN padam, cekrek, misalkan PLN padam nih, mati lampu, PLN padam, MCB KWH meteran rumah turunin, matiin. Oke, kita contohin aja nih ya Pak ya. Berarti nanti gelap ya. Oke, kita contohin seperti ini Pak. Nah, misalkan PLN padam nih ya, cep, lampu, mati lampu dah. Anggap ilustrasinya PLN padam. Ya, saat PLN padam, ya. Nah, misalkan PLN padam, cekrek, mati lampu. Langkah pertama adalah turunin MCB KWH meteran. Ini anggap MCB KWH meteran. Nah, terus nyalakan tombol standby, tombol power standby IPS. Tombol power standby IPS nyalakan. Nah, setelah itu tekan tombol genset, satu itu nyala. Seperti itu. Ya. Nah, saat PLN udah hidup, Bapak ngeliat tetangga Bapak atau ngeliat tetangganya, lampu udah pada nyala nih, PLN udah hidup nih ya. Matikan tombol genset. Matikan tombol genset, tombol powernya mau dimatikan juga nggak apa-apa, tombol power standby-nya dimatikan juga nggak apa-apa. Terus baru naikkan kembali MCB KWH meteran rumah Bapak. Nah, seperti itu. Nah, udah, ini jepit akinya nggak usah dilepas-lepas Pak, begini aja standby gitu, terus menerus 24 jam, setahun 2 tahun begini aja terus ya. Dia ini ngecas Pak. Kalau tegangan akinya berkurang ya dia ngecas, ada chargeran otomatis di dalam IPS ini, ada chargeran otomatis. Nah, nanti kalau misalkan dia kurang tegangan akinya, dia akan ngecas. Kalau misalkan sudah penuh akinya tegangannya, chargeran di dalamnya mati sendiri ya. Oh ya, jangan ada yang nanya ya Pak ya, pakai aki motor apa enggak, bisa apa enggak ya, deskripsi produknya dibaca. Oleh karena nanti kan Bapak mau jualan ya, Bapak copy paste juga nggak apa-apa Pak. Deskripsi produk kita tuh yang di toko online, Bapak mau copy paste tuh, Bapak mau copy juga nggak masalah. Di deskripsi produknya pastikan, kadang-kadang konsumen itu malas baca Pak. Memang orang kita itu sifatnya malas baca, nggak punya budaya baca. Nah, bilang aja, kadang-kadang nanya pertanyaan yang sudah ada di deskripsi produk, ditanya lagi. Paling males ya emang kita kalau ngejawab sesuatu pertanyaan yang sudah
ada di deskripsi produk. Jadi pengennya kayak disuapinin terus, padahal kalau dibaca jangan nanya pakai aki motor apa. Di dalam deskripsi produknya udah tertulis 32 ampere hingga 100 ampere, dan itu pengetahuan umum. Kalau orang yang suka membaca pasti udah ngerti pengetahuan umum, namanya aki kalau udah 32 ampere ke atas itu udah aki mobil dan aki truk. Jadi jangan nanya pakai, ini cuma contoh ilustrasi, saya pakai aki kecil atau dibilang aki motor, cuma sebagai contoh tes running. Nah, udah gitu juga ada yang suka bertanya, bisa kalau saat PLN padam bisa nyimpan listriknya berapa lama? Waduh, itu agak malas juga jawabnya ya. Di deskripsi produknya udah tertulis. Oleh karena itu Bapak nanti ya, kalau nanti di toko online Bapak deskripsi produknya Bapak copy paste saja. Nggak masalah, nggak apa-apa. Bapak copy paste, terus Bapak secara jualan online nanti Bapak mau bikin apa namanya brosur atau apa, deskripsi produknya Bapak tulisannya Bapak copy paste sama persis, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan deskripsi produknya nggak malas baca, dibaca dengan cermat, videonya ditonton dengan cermat, nggak di skip, sebenarnya nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Nah, jadi Bapak nanti ke konsumen Bapak pahitin aja kayak gitu. Kadang-kadang kan kita ngelayanin bukan satu orang, 2 orang ya Pak ya, banyak orang. Kalau pertanyaannya itu nggak berkualitas, nggak berbobot, kita ngejawabnya juga malas. Karena kita bukan ngelayanin 1 orang, 2 orang. Kayak kantor kita ngelayanin itu sehari, kita yang grosir ataupun yang nggak grosir, yang grosir aja dalam sehari bisa, pengambilan secara grosir aja dalam sehari bisa 3 reseller, kadang-kadang bisa sampai 5 reseller. Belum yang pengambilan secara, kalau yang grosir mah nggak terlalu banyak nanya karena udah paham, dia udah baca, rajin membaca. Yang ngambil eceran yang suka banyak nanya, kalau banyak nanyanya di luar deskripsi produk ya nggak apa-apa sih, kita pasti jawab. Tapi kalau pertanyaannya itu di deskripsi produknya udah dijelasin tapi nanya lagi, di videonya sudah dijelaskan tapi nanya lagi, wah itu udah paling males ngelayanin ya. Karena kita bukan ngurusin 1 orang, 2 orang, atau ngurusin dalam sehari hanya ngurusin 1 piece barang atau 2 piece barang. Dalam sehari itu bisa belasan sampai puluhan piece dalam sehari. Jadi terlalu banyak makan nyita waktu. Nah, jadi kayak gitu aja Pak. Nanti Bapak ke konsumen Bapak, ya terserah Bapak sih. Kalau Bapak mungkin konsumennya belum banyak atau apa, ada orang yang konsumen Bapak nanyanya nggak berbobot, nggak berkualitas, ya Bapak mau ladenin silakan ladenin. Kalau kita nggak ladenin Pak. Kalau pertanyaannya itu di luar deskripsi produk atau di luar video kita akan jawab. Kalau masih ada di deskripsi produk udah dijelasin, di video udah dijelasin, nanya lagi, kita biasanya nggak layanin, terlalu banyak buang waktu. Nah, oke gitu aja Pak. Nanti video berikutnya X18 nih Pak, review untuk X18 ini nyusul nih. Udah, jadi cuma ini aja Pak, nanti siap dikirim. Itu oke. Terima kasih untuk Bapak Pardede di daerah Brebes ya, Brebes. Maaf ya Pak, sekali lagi salah info. Jadi sama Bapak, kalau Bapak jadi reseller kita berarti 4 orang. Nah, tadi kita kan sebutnya 2 orang ya Pak.
reseller yang udah ada sama Bapak jadi 3 orang. Salah berarti ya. Kita nyimpan data cek database kita. Pokoknya maksimalnya satu kota 5 orang reseller Pak Bapak, jadi Bapak jangan khawatir supaya nggak perang dagang ya Pak. Kurang bagus kalau perang dagang menurut saya, walaupun ada bagusnya juga sih, cuman kesiannya untuk yang reseller ya nanti. Oke, ya terima kasih untuk Bapak Pardede dari Brebes, kota Brebes, Jawa Tengah. Salam bahagia, salam bergabung dari PS Indonesia. Ciao.